Halo semuanya, nama aku Caroline dengan nomor absen 8 dari kelas 10G. Di sini aku akan menyampaikan sedikit mengenai 10 konsep geografi, 4 prinsip geografi, dan 3 pendekatan dalam geografi. Yuk kita simak bareng-bareng. Kita akan mulai dengan 10 konsep dalam geografi. Berikut ke 10 prinsipnya. Konsep geografi yang pertama ada lokasi, yaitu konsep paling utama alias nomor 1 dari geografi. Lokasi ini dibagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut dilihat dari letak astronomis lintang dan bujur, sementara lokasi relatif dilihat dari kondisi lingkungan sekitar. Contohnya, lokasi relatif, rumah saya dekat ke stasiun KRL namun jauh ke pusat perbelanjaan. Yang kedua ada jarak, yaitu panjang lintasan di antara dua lokasi atau lebih. Jarak terbagi menjadi jarak relatif dan jarak absolut. Jarak absolut dihitung dengan satuan panjang, sementara jarak relatif dihitung dengan satuan waktu. Contohnya, saya pergi ke sekolah dari rumah menempuh jarak 5 km itu jarak absolut. Saya murid dari Jakarta ke Cirebon menempuh perjalanan 6 jam dengan bis, itu jarak relatif. Yang ketiga, keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah tidaknya satu lokasi diakses dan dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah dan sarana prasarana transportasi. Contohnya, pengiriman bantuan logistik korban gempa Palu terhambat karena kondisi jalan rusak parah dan terputusnya jembatan penghubung. Yang keempat ada morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi yang dikontrol oleh gaya endogen dan eksogen. Ada banyak sekali variasi morfologi permukaan bumi. Kita mulai dari dataran tinggi, gunung api, lembah, sinklin, dan lainnya. Contoh, wilayah Kabupaten Wonosobo ada pada ketinggian rata-rata 800 mdpl. Kabupaten Indramayu berada di wilayah dataran rendah dan potensial sebagai lumbung padi Minapolitan. Yang kelima ada pola, yaitu susunan suatu gejala atau fenomena geosfer di permukaan bumi. Pola bisa terbentuk alami atau dibangun sendiri oleh manusia. Sebagai contoh, pemukiman di daerah dataran rendah yang subur cenderung mengelompok. Petani desa Ngadirejo memiliki pola tanam padi bawang padi dalam 1 tahun. Yang keenam, nilai guna. Suatu lokasi di permukaan bumi pasti memiliki fungsi alias nilai guna masing-masing. Sebagai contoh, Pegunungan Sewu Gunung Kidul ditetapkan sebagai geopark oleh UNESCO dan menjadi laboratorium geologi kelas dunia. Yang ketujuh, aglomerasi, yaitu gejala pemusatan suatu aktivitas terutama aktivitas ekonomi pada permukaan bumi. Sebagai contoh, pemerintah membangun kawasan industri di sekitaran Cikarang, Bekasi, Karawang untuk mendongkrak produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedelapan, interaksi. Interaksi dalam geografi adalah hubungan timbal balik antar wilayah dikarenakan adanya perbedaan sumber daya. Perbedaan sumber daya ini membuat wilayah berinteraksi barter, barang dan jasa satu sama lain. Interaksi wilayah yang intens akan menghasilkan interdependensi atau ketergantungan. Sebagai contoh, desa mengirim beras ke wilayah perkotaan dan perkotaan mengirim barang elektronik ke desa. Yang kesembilan, perbedaan wilayah. Wilayah-wilayah di permukaan bumi ini bervariasi dan tidak sama satu sama lain, sehingga dapat dibedakan baik dari sisi fisik maupun sosialnya. Sebagai contoh, kota Jogja terletak di daerah dataran rendah, sementara kota Malang terletak di dataran tinggi. Indonesia berada di wilayah tropis, sementara Jepang berada di wilayah subtropis. Yang terakhir, yang ke-10, keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang atau asosiasi adalah adanya hubungan logis di antara elemen-elemen pembentuk ruang tersebut. Sebagai contoh, wilayah Indonesia terletak di batas subduksi lempeng sehingga banyak muncul gunung api. Kota Brebes berada di daerah dataran rendah sehingga mayoritas masyarakatnya bertani bawang. Kemudian kita lanjut ke 4 prinsip yang terdapat dalam geografi. Prinsip pertama geografi ada persebaran. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan begitu, prinsip ini dibutuhkan untuk menentukan wilayah mana sih yang kira-kira memiliki kesamaan dan mana saja yang berbeda. Ini bisa digunakan untuk mencocokkan suatu wilayah dengan kegiatannya. Sebagai contoh, persebaran kawasan industri dan fauna endemik. Yang kedua, interrelasi. Prinsip ini merupakan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Contohnya, wilayah pertanian banyak di sekitar gunung api di daerah Magelang. Hal itu dikarenakan tephra mengandung mineral primer yang mempunyai unsur hara tinggi. Yang ketiga, deskripsi. Prinsip deskripsi menjelaskan atau menguraikan dalam bentuk peta, grafik, dan kalimat analisis. Contohnya, jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang meningkat dan persebarannya tidak merata. Yang keempat, yang terakhir, yaitu prinsip kronologi.
Prinsip ini merupakan perpaduan dari ketiga prinsip yang sudah disebutkan tadi. Contohnya persebaran hujan menggunakan peta prinsip persebaran. Kemudian kita tahu kalau hujan yang intensitasnya tinggi akan menyebabkan banjir dengan prinsip interrelasi. Terakhir kita buat data-data analisisnya fasilitas publik apa saja yang terdampak banjir menggunakan prinsip deskripsi. Yang terakhir, kita akan masuk ke dalam 3 pendekatan dalam ilmu geografi. Berikut penjelasannya teman-teman. Pendekatan geografi yang pertama ada keruangan. Pendekatan ini merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Selain itu, dalam memandang juga kita perlu melihat persamaan, perbedaan, dan persebaran ruang. Contohnya pada peta sebaran COVID-19 di suatu kabupaten. Yang kedua, lingkungan, yaitu cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Contohnya, wilayah pertanian di suatu kabupaten, seperti apa jenis tanahnya, kemiringan, kesuburan, dan budaya masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, kompleks wilayah, yaitu cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan. Contohnya persebaran peta wisata di suatu kabupaten. Gimana? Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.